Rebutan lahan gembala itik, pengembala tewas di tengah sawah. Polisi sita miliaran rupiah, dugaan korupsi kredit fiktif melibatkan oknum bank pemerintah. Pemuda di Kabupaten Goa diduga paksa setubuh siswi SMP saat sedang menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Aga Kareba pemirsa, semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 5 September 2024, selama 30 menit ke depan, kami mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dalam program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi hanya karena rebutan lahan untuk pengembalaan itik. Seorang peternak itik di Kabupaten Sidrap harus meregang nyawa usai berkelahi sesama peternak itik lainnya. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di tengah sawah dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Kamarudin alias Latong, pria 50 tahun ini ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah persawahan di Dusun Jenranda, Desa Carawali, Kecamatan Watangpuro, Kabupaten Sidrap, Selasa pagi. Korban yang berprofesi sebagai peternak itik ini pertama kali ditemukan warga yang sempat mendengar adanya perkelahian di sebuah area persawahan. Korban ditemukan dengan kondisi mengenaskan dengan sejumlah luka akibat senjata tajam di bagian leher dan tangan korban. Tidak lama ditemukannya korban, Satreskrim Polres Sidrap berhasil mengamankan terduga pelaku yang juga merupakan seorang peternak itik. Dari keterangan awal polisi, motif perkelahian yang menyebabkan korban tewas karena awalnya korban dan terduga pelaku saling rebutan lahan untuk mengembalakan itik mereka. Untuk secara visual yang kita temukan di TKP, pada saat kita melakukan olah TKP, ada beberapa luka di bagian leher, itu ada 2 di bagian leher, kemudian ada di lengan kiri, bahu lengan kiri, kemudian ada di punggung. Setelah diamankan, pelaku kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Sementara sejumlah barang bukti seperti parang yang digunakan untuk membunuh korban juga turut diamankan petugas. Dari Sidrap, Erwineka Pratama, Ainus melaporkan. Naas kakek lanjut usia warga Sukabumi ditemukan tewas di dalam kamar kontrakan miliknya di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Seorang pria yang sudah lanjut usia warga Sukabumi ditemukan tewas tidak bernyawa di Kelurahan Matin Rotiku, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara. Diketahui korban berinisial KB, 62 tahun, kelahiran Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang ditemukan tidak bernyawa di rumah kontrakan miliknya. Diketahui bahwa seorang lelaki tersebut tinggal bersama rekannya, namun sudah sebulan rekannya berada di Jakarta. Pihak kepolisian bersama TNI yang menerima informasi tersebut kemudian langsung menuju lokasi kejadian untuk mengevakuasi mayat lansia tersebut. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Usai melakukan olah TKP, pihak kepolisian langsung membawa jenazah tersebut ke Rumah Sakit Elim Rantepao untuk disemayamkan sementara. Tidur di bawah kasur, terlentang di bawah kasur, dan sebelahnya ada cas HP dengan kabel, namun kabel itu tidak terkontak dengan listrik. HP tercas dengan tercas. Dari Toraja Utara, Jufri Tonapa, Ainus melaporkan. Pemirsa, diduga tidak pandai berenang, seorang bocah tenggelam di sebuah kolam penampungan air sedalam 3 meter di Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lawu, Kabupaten Maros. Meski sempat diberikan pertolongan pertama, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Dari rekaman video amatir warga di Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lawu, Kabupaten Maros, dikejutkan dengan tenggelamnya seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun saat tengah mencari kerang sambil berenang di dalam kolam penampungan air bersama 7 rekannya. Pencarian terhadap korban ini melibatkan sejumlah warga yang turun ke dalam air untuk mencari keberadaan korban. Usai 1 jam proses pencarian, korban akhirnya ditemukan tidak sadarkan diri di dalam air.
Bahkan warga juga sempat berupaya memberikan pertolongan pertama, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Diketahui korban bernama Lutfi, seorang bocah berusia 12 tahun yang merupakan siswa sekolah dasar. Sebelumnya korban bersama 7 rekannya diketahui tengah bermain air sambil mencari kerang di sekitaran kolam penampungan air yang dijadikan sumber irigasi pertanian. Namun naasnya saat meloncat ke dalam kolam tersebut, korban diduga tidak pandai berenang hingga tenggelam di kedalaman 3 meter. Rekan korban yang panik hanya bisa menangis sambil meminta tolong kepada warga sekitar. Tidak mahir lah dalam berenang sehingga terjadi tenggelam. Itu waktu dia berenang ke sana itu Bang, berapa orang Bang? Yang berangkat ke sana 8 orang, bertujuh dengan temannya. Itu Korban yang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros untuk dibersihkan, lalu dibawa ke rumah duka di lingkungan Pamela Kang Jene, Kelurahan Alepolea, Kecamatan Lawu, Kabupaten Maros, dan rencananya akan dikebumikan pada Senin esok. Dari Kabupaten Maros, Wahid Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, diduga hanya karena masalah sepele, seorang anak tega menganiaya ayah kandungnya menggunakan sendok makan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami luka memar di bagian wajah. Petugas SKPT dibantu unit Jatandra Satreskrim Polres Goa langsung mendatangi TKP penganiayaan yang dialami Muhammad Aris, 35 tahun, seorang ayah yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri di Desa Jene Talasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Usai olah TKP, polisi kemudian mengamankan anak kandung korban berinisial AA, 15 tahun, untuk dimintai keterangan. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami luka memar dan luka gores di wajah. Aksi penganiayaan yang dilakukan oleh anak kandung terhadap ayahnya ini bermula saat korban memberikan nasihat kepada pelaku. Namun pelaku justru marah dan melontarkan kata-kata kasar kepada ibunya. Spontan korban ikut kesal dan memukul anaknya yang kemudian dibalas oleh anaknya dengan penganiayaan. Menurut ayah pelaku, penganiayaan terjadi karena pelaku tidak terima dinasehati orang tuanya. Berkelahi sama adiknya tadi. Ya, jadi saya bilang jangan kau berkelahi, jadi mamanya ambil, jadi langsung dia bilang apa dia saya tempelin dia. Jadi dia pukul saya bilang jangan kasih begitu mamamu, karena dia yang melahirkan kamu itu. Menggunakan sendok makan, melakukan pemukulan terhadap bapaknya. Sekarang anak ini diamankan di mana, Pak? Jadi untuk sementara anaknya kita amankan di Polres Goa guna untuk melakukan pembinaan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi polisi menyita miliaran rupiah dugaan korupsi kredit fiktif melibatkan oknum bank pemerintah. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia pemirsa. Puluhan kendaraan truk kontainer dan minibus beserta uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah disita oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan. Barang sitaan ini merupakan hasil pengungkapan dari dugaan korupsi kredit fiktif yang merugikan negara hingga 50 miliar rupiah. Sebanyak 10 kendaraan truk kontainer dan 13 unit minibus dari berbagai merek terparkir di halaman Mapolda Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Puluhan kendaraan truk kontainer dan minibus ini merupakan barang bukti hasil sitaan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan. Selain kendaraan, petugas juga menyita barang bukti lainnya berupa uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah dan sejumlah dokumen penting.
Penyitaan ini dilakukan berdasarkan dugaan korupsi permodalan dari bank pemerintah ke koperasi PT Eastern Pearl Flour Mills yang bergerak di bidang permodalan UKM Kota Makassar. Kasus dugaan korupsi kredit fiktif ini terjadi sejak tahun 2018 hingga 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar 55 miliar rupiah dari total anggaran sebesar 120 miliar rupiah. Diketahui modus operandi yang dilakukan oleh ketiga terlapor ini masing-masing berinisial NN, RF, dan MAN adalah dengan menggunakan data fiktif dan ganda dengan bekerja sama dengan oknum pihak bank. Pencairan ditransfer ke rekening koperasi, kemudian lalu dipecah, ini modusnya, dipecah, ditransfer lagi ke beberapa rekening pribadi calon tersangka. Sampai dengan saat ini saksi-saksi yang sudah diperiksa sebanyak 154 orang, ya, 154 orang termasuk 11 orang pihak Bank Mandiri, ya, Bank Mandiri, kemudian pengurus koperasinya ada 6 orang, pengelola koperasi 10 orang, dan anggota koperasinya sendiri ada 120 orang. Hingga kini kepolisian daerah Sulawesi Selatan masih belum menetapkan tersangka dan masih melangsungkan pemeriksaan terhadap 154 orang saksi. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang wanita parubaya di Kota Makassar dijamret di sebuah gang saat hendak pulang ke rumahnya. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan uang ratusan ribu dan sejumlah handphone yang disimpan di dalam dompetnya. Inilah rekaman CCTV saat seorang wanita parubaya dijamret di sebuah gang di Jalan Todepuli 6 Setapak 6, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Adapun peristiwa ini terjadi di siang bolong saat korban bernama Ibu Ida ini hendak pulang ke rumahnya usai dari apotek. Saat melintas di sebuah gang, pelaku yang mengendarai sepeda motor datang dari arah belakang. Usai mendahului korban, pelaku kemudian berbalik memutar kendaraannya dan langsung menarik dompet korban kemudian kabur. Meski sempat kaget, namun korban tidak tinggal diam dan berusaha mengejar pelaku, namun tidak berhasil. Situasi gang yang sepi membuat pelaku dengan leluasa kabur. HP sama uang 100, cuma itu nomornya gitu, HP di dalam situ sama apa, nomor-nomornya orang tuh, nomor-nomor dengan foto-fotonya, foto-fotonya anak foto. Tapi yang waktu pas kejadian itu memang sepi di situ, atau bagaimana? Sepi, tidak ada orang-orang lewat. Kasus ini tengah diselidiki pihak kepolisian. Dari Makassar, Yol Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan meringkus seorang pria pengedar narkoba di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 3 kg sabu dan menangkap seorang wanita yang berperan menyimpan barang haram tersebut. Dari rekaman video amatir terlihat detik-detik penangkapan seorang pria pengedar narkoba saat tengah mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Bahkan petugas juga sempat terlibat gulat dengan pelaku yang mencoba kabur saat akan ditangkap. Dalam penangkapan ini, petugas menemukan sebuah paket kardus berisi sabu yang terbungkus kain. Setelah melakukan interogasi oleh petugas, pelaku kemudian mengaku sebagian barang haram tersebut masih tersimpan di rumah rekannya. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke rumah tersebut dan menemukan 2 paket sabu yang disembunyikan di dalam kursi kayu. Total barang bukti yang berhasil disita oleh petugas sebanyak 3 kg sabu dan menangkap 1 pelaku lainnya, seorang wanita
berinisial MG yang berperan menyimpan barang haram tersebut. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, Ditres Narkoba Polda Sulawesi Selatan juga menangkap 10 pelaku lainnya dari 7 kasus berbeda. Mereka merupakan pengedar sabu dari sejumlah jaringan lintas provinsi. Total terdapat 12 pelaku pengedar narkoba yang berhasil diringus dalam waktu 6 bulan terakhir dengan menyita 6,6 kg sabu dan ratusan pil ekstasi. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti 6,6 kg sabu serta ratusan pil ekstasi yang berhasil disita, langsung dimusnahkan dengan cara di blender. Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan lakukan pemusnahan, yaitu ada 3 jenis barang bukti narkotika. Yang pertama adalah jenis sabu-sabu dengan berat total sebesar 678,837 gram atau diperkirakan sekitar 6 kilo 678 gram. Itu untuk jenis sabu-sabu. Para pelaku yang diamankan ini akan terjerat pasal 112 dan pasal 114 terkait pengedaran narkoba dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi terkait pemuda di Kabupaten Goa diduga paksa setubuhi siswi SMP saat sedang menstruasi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, seorang pemuda ditangkap polisi karena diduga menyetubuhi seorang siswi SMP di Goa, Sulawesi Selatan. Ironisnya korban dipaksa oleh pelaku berhubungan badan saat sedang menstruasi. RP 24 tahun, pemuda yang diduga pelaku kekerasan seksual terhadap seorang siswi SMP berinisial SA 14 tahun, ditangkap petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa. Pelaku ditangkap usai dilaporkan orang tua korban karena diduga telah menyetubuhi korban yang masih duduk di bangku SMP. Ironisnya pelaku memaksa dan mengancam korban SA untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di salah satu rumah asrama polisi atau Aspol saat korban sedang menstruasi. Akibatnya korban mengalami pendarahan hebat hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Kekerasan seksual yang menimpa siswi SMP tersebut bermula saat korban SA diajak oleh RP untuk makan bersama pada 27 Agustus 2024. Setelah itu korban langsung dibawa ke rumah asrama polisi yang sedang kosong dan dipaksa untuk membuka pakaian dan berhubungan badan. Sebelumnya setelah mengenal dengan korban dan pada saat atau sebelum kejadian ini, pelaku mengajak korban ke salah satu tempat, tepatnya di rumah kosong tadi yang menjadi TKP, dan setiba di situ memaksa korban untuk melakukan persetubuhan. Polisi kini menyita sejumlah pakaian dalam serta pembalut milik korban serta pakaian pelaku sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, pelaku RP kini ditahan di unit PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan dan dijerat pasal 81 Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual Anak di bawah umur dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Dua wanita di Kota Makassar terlibat adu mulut bahkan saling jambak hingga viral di media sosial. Aksi berujung pengeroyokan tersebut disebabkan perihal romantisme, kesalahpahaman usai terduga pelakor disambangi di kediamannya.
Inilah video amatir warga yang merekam dua wanita terlibat adu mulut hingga berujung saling jambak di kota Makassar. Aksi tak terpuji di depan umum ditenggarai akibat perihal romantisme, kesalahpahaman dalam memperebutkan seorang pria. Bermula sejumlah orang menyambangi korban atas nama Chelsea di kediamannya. Korban yang terpojok usai sejumlah kata kasar hingga tuduhan pelakor membuat terjadinya adu mulut antar keduanya. Hingga suasana kian memanas bahkan berujung saling pukul dan jambak-jambakan. Aksi ini pun viral di media sosial. Korban yang tak terima hingga mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya, kini melaporkan kejadian yang menimpanya secara resmi ke pihak kepolisian Polrestabes Makassar. Kan di dalam rumah kak, cuman ku dengar kiri itu jadi keluar kak juga, terus sempat kulihat di jadi langsung ku video juga, terus langsung kayak berantem nih di situ. Dikeroyok ini? Dikeroyok Siapa namanya itu yang dikeroyok kak? Chelsea. Dia sebagai? Kenapa? Sebagai mahasiswa? Iya mahasiswa kak. Chelsea baku temannya sama itu yang tetanggaku. Jadi pas kejadian tadi ada juga di situ. Berapa orang yang datang kak? Kalau setahuku yang datang ini Chelsea 5-6 orang kak. Oh perempuan? Ada juga cowok satu. Iya netuduh yang ndak ki. Seperti kayak pelakor apa kayak begitu karena itu yang tadi nasib sebut. Berarti dituduh pelakor ya. Ini si korban si pak ya dikeroyok. Terus berawal pada saat korban didatangi oleh beberapa orang pelaku, kemudian terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi cekcok dan dilakukan pengeroyokan oleh beberapa pelaku. Kemudian ada beberapa pelaku sudah diamankan juga, pelaku pengeroyokan tersebut. Sejumlah pelaku yang dalam rekaman melakukan aksi penganiayaan kini dalam pemeriksaan pihak penyidik Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi freestyle dua remaja pengendara sepeda motor di kawasan Simpang 5, Bandara Makassar viral di media sosial. Pelaku freestyle ini terjatuh saat mengangkat ban depan dengan kecepatan tinggi. Mirisnya aksi berbahaya ini sengaja dilakukan hanya demi sebuah konten. Video atraksi gaya bebas freestyle yang dilakukan oleh dua remaja viral di media sosial. Terlihat dua pengendara sepeda motor ini saling mengadu keahlian freestyle saat melintas di jalan poros kawasan Simpang 5 Bandara Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Kedua remaja ini beraksi dengan mengangkat ban depan lalu berkendara secara zigzag hingga nyaris menabrak mobil pick-up dari arah bersamaan. Bahkan salah satu di antaranya mengenakan baju kaos berwarna abu-abu, terjatuh saat tengah freestyle bergaya zigzag dengan kecepatan tinggi. Mirisnya aksi ini sengaja dilakukan hanya demi sebuah konten di media sosial dan direkam oleh rekannya sendiri. Selain mengganggu arus lalu lintas, aksi tak terpuji ini pun dinilai sangat berbahaya bagi dirinya sendiri maupun pengendara lainnya. Biringkanaya, ya sebenarnya mereka itu kalau dilihat dari caranya mengendara sangat mengganggu pengguna kendaraan lain. Karena bisa saja bisa terjadinya tabrakan atau bisa terjadinya senggol dengan berakibatkan laka lantas. Ya. Artinya sangat membahayakan ya Pak? Ya, sangat membahayakan kepada pengguna jalan lain dan kepada dirinya sendiri. Diketahui fenomena aksi freestyle ini kerap dilakukan oleh kalangan anak-anak maupun remaja yang telah mahir berkendara sepeda motor di jalanan. Namun tidak menaati peraturan berlalu lintas, sehingga peran orang tua sangatlah penting untuk selalu mengawasi maupun mengontrol anaknya untuk tidak berkendaraan yang membahayakan bagi dirinya sendiri maupun pengendara lainnya. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.